Di kesempatan ini khotib mengajak lebih kepada pribadi, mengajak jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khotib tiap Jumat pasti akan berwasiat akan hal ini, dan ini menjadi sebuah kerukunan di dalam menunjukkan bahwa dengan kualitas iman dan takwa begitu penting dan dapat mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hanya jadi permasalahan adalah model ketakwaan seperti apa dan model keimanan yang seperti apa yang bisa menghasilkan daripada kebahagiaan serta kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Tentunya contoh yang tepat, karena kita Islam itu agama yang indah, agama yang mudah, dari mulai kalangan atas sampai bawah bisa. Kenapa? Nah, ada contoh iman yang benar seperti apa, ya lihat Rasul. Ketakwaan yang benar seperti apa, ya seperti itu. Gak usah repot-repot, pelajari sejarah Nabi, bagaimana perjuangannya, bagaimana pola hidupnya, kita ikuti sekemampuan kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat pada waktu. Di kesempatan ini khotib akan mengangkat beberapa ayat dari surat yang berbeda, tetapi muatannya sama. Meskipun hari ini yang sedang menyebutkan teori-teori Indonesia ini seperti ini, sebenarnya akar masalahnya adanya di mana?
dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Di surat At-Taubah ayat 30. Di surat As-Saff ayat yang ke-9, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sama juga. Tapi dalam surat 48, surat Al-Fatah ayat yang ke-28, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Hanya di ujung ayat berbeda. Mari kita coba pelajari apa yang dimaksud. Seorang mufassir apabila mencoba untuk mentematikan daripada satu ayat, maka ayat sebelum atau sesudahnya dibaca. Kalau di surat At-Taubah ayat yang ke-32, di sana dinyatakan, a'udzubillah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu ila ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka hendak ayyutfi'u, agar memadamkan nurullah, cahaya Allah, yaitu cahaya Islam, cahaya Al-Quran, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, dengan propaganda mereka, dengan tipu daya, tipu muslihat mereka, dengan keputusan-keputusan mereka. Tetapi wayaqul, Allah menolak, illa, melainkan ayyutima, dia Allah tetap menyempurnakan nurul cahayanya yaitu Islam, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membenci, meskipun para penolak penegak syariat Islam membenci. Dan di ayat yang sebelumnya dari surat As-Saff ayat ke-9 pun hampir semotif sama, hanya ada tambahan sedikit dan ada pengurangan pada ayat itu, tapi intinya sama. Yuriduna liyudhhiru nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka hendak liyudhhiru, agar mereka memadamkan nurullah, cahaya Islam, cahaya Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wallahu mutimmu nurihi, dan Allah penyempurna cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir. Jadi, kenapa di sana istilahnya hampir sama? Ketika mengangkat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama Islam, liyudhhirahu, untuk dimenangkannya, untuk ditegakkannya, 'ala dini kulli, atas din-din yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membenci. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ini kalau kita teliti, kita analisa, di setiap nabi atau pelanjut, apabila ia memperjuangkan dinul Islam agar liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar dimenangkan daripada agama-agama yang lain, maka resikonya walau karihal musyrikun, resikonya orang musyrik benci. Siapa sih orang musyrik? Sederhana, orang musyrik itu menyekutukan agama, menyekutukan Allah. Kita ambil contoh kalau di Indonesia. Seperti apa sih menyekutukan Allah? Ya ketika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka itu dikatakan musyrik. Ada Tuhan anak, itu musyrik. Ada dewa ini, dewa itu, menurut pandangan Islam itu musyrik. Kita harus tahu. Inadil indallahil Islam, agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Kita hargai keyakinan mereka, tetapi kita wajib menghargai keyakinan diri sendiri. Kenapa kalau agama lain kita hargai, tetapi dengan agama sendiri kita tidak menghargai? Kebodohan dan ketololan. Bila ada sebuah ungkapan bahwa semua agama benar, maka dia adalah musyrik secara hukum. Loh, kenapa? Kalau agama benar, maka dianggap dengan semua agama benar. Tentunya ketika berbicara agama akan berbicara tentang kebaikan. Yesus anak Tuhan, misalkan bagian di Hindu ada dewa ini diakui benar, maka secara konteks hukum dia musyrik. Maka sangat jelas. Waktu saya sekolah pun sering berbenturan dengan guru yang namanya PPK. Meskipun dia beragama Islam, saya berani untuk menantang karena ini masalah keyakinan.
lagi. Naudzubillah. Tidak. Loh kenapa? Karena meyakini semua Tuhan benar. Sedangkan Islam menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah zat yang wajib disembah ditaati kecuali Allah. Dan itu masuk ke dalam pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kalau di pendidikan seperti pesantren, ya, di NU ataupun di Muhammadiyah yang garis lurus, ya, ketika ada pernyataan bahwa semua agama benar, maka itu adalah sebuah kesalahan. Sebab lakum dinukum bagimu agamamu dan bagiku agama. Sehingga wajar ketika orang hendak menegakkan diri Islam dengan Al-Qur'annya, resikonya pasti akan diberikan. Sebuah analisa kalau kita melihat di negara-negara luar, ketika agama minoritas maka akan dibantu. Kita contoh misalkan Islam yang ada di India, Muslim di sana minoritas, maka dibantai. Pembunuhan itu acap kali, memakai hijab dihinakan. Di Perancis pun sama, dulu di Inggris pun sama. Hanya sekarang sudah mulai ada perubahan. Tapi awal-awalnya ya sungguh luar biasa. Dan yang paling pedih lagi, yang dulu mayoritas yaitu Palestina, sekarang dihancurkan menjadi negara Islam. Ini apa sebabnya? Ketika kita pelajari dari waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ayat ini sungguh unik. Pertama, di surat At-Taubah. Yang kedua, di surat As-Saff. Dan yang ketiga, di surat At-Taubah adalah maknanya tobat. Atau sering surat At-Taubah dengan istilah nama lain dengan surat Al-Baqarah, atau juga ulama menjelaskan sebagai surat kita, surat perang. Cuma di Indonesia tidak menggunakan istilah surat perang, tapi surat Taubat. Apa itu Taubat? Taubat adalah kembali ke sistem Islam, kembali ke ajaran Islam. Kalau kita ingin keadilan, kalau kita ingin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sukses dunia dan akhirat untuk umat Islam dan juga untuk umat selain Islam, maka umat Islam harus tobat, harus kembali dengan ajaran Islam. Pelajari umat Islam, belajar apa petunjuknya Al-Quran. Kita sudah menyatakan beriman, kita beriman dengan Al-Quran 30 juz. Kalaupun tidak bisa membaca, maka belajarlah kepada orang yang sudah bisa. Kita mengimani Al-Quran bukan 1 juz atau 2 juz, tapi 30 juz. Sekarang bagaimana mungkin kita akan mengimani 30 juz kalau membaca 30 juz saja belum? Bagaimana Islam membaca? Dan salah satu di antara bagaimana menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara adalah kelompok Smokholgon, orang yang berpura-pura masuk Islam dari negeri Belanda, dan juga Van der Plas. Itu mempelajari Quran dan Sunnah untuk menghancurkan umat Islam. Salah satunya adalah satu, agar umat Islam dijauhkan dengan Al-Qurannya. Yang kedua, meninggalkan jihad, perjuangan. Makanya Islam akan berjaya dan akan memberikan kebahagiaan bagi Islam dan di luar Islam. Maka itulah kehebatan Islam. Itu kalau umat Islam yang kembali kepada ajaran Islam. Apakah cukup? Belum. Dalam surat As-Saff ayat 9 ini, As-Saff artinya barisan. Ketika kita sudah kembali kepada ajaran Islam, kalau tanpa dibarengi dengan struktur, sehingga ungkapan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu selaku khalifah yang keempat, beliau menyatakan, alhamdulillah bitlahul batil bid'ah. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Ketika sekuler, ajaran sekuler, pemisahan antara agama punya negara, ketika Hindu punya negara, ketika
Kristen punya negara, kenapa Islam tidak punya? Dan Indonesia bukanlah sebuah negara Islam, tapi negeri Islam, mayoritas Islam, tapi menolak dengan adanya negara Islam. Padahal dulu di Indonesia atau sering disebut dengan Nusantara penuh dengan kerajaan Islam, kerajaan Islam Bintoro, kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam Goa, kerajaan Islam Banten, kerajaan Islam, dan penuh dengan kerajaan Islam. Ini karena sudah diracuni pemikirannya oleh suku Hormat dan para kelas bahwa Islam tidak butuh bernegara. Dan yang ngomong adalah para ulama. Itu nurullah tidak kuat. Mereka hendak memadamkan cahaya. Namun demikian. Sidang Jumat rahimahullah. Untuk itu, kalau ingin agar iman dan ketakwaan kita berkualitas, pelajari setiap bagaimana Rasulullah membangun Madinah sehingga kejayaannya dirasakan. Kalau ada yang menyatakan bahwa dengan Islam mundur, lihat mundur tahun berapa? Islam berjaya, Islam mengayomi. Bahkan ada sebuah negara yang beragama Kristen, negara Kristen, tetapi masih tetap mengadopsi hukum-hukum Islam karena dulunya sempat dikuasai dan dikendalikan oleh kerajaan Islam Turki Utsmani. Contohnya Bab Kisos. Dan itu adil. Sungguh luar biasa. Kita umat Islam di Indonesia menolak syariat Islam. Ketika proklamasi ada 7 kata tentang penegakan syariat Islam ditolak oleh Insinyur Soekarno dan kawan. Naudzubillah. Sidang Jumat rahimahullah. Apabila Islam dapat kembali dan terstruktur sebagaimana konsep Rasul dan para sahabat, maka jaminannya adalah apa? Yaitu kemenangan. Sehingga di ujung daripada ayat itu, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai penolong, sebagai pendukung daripada pergerakan Islam demi kejayaan dan demi keadilan hukum. Lantas pertanyaannya, seperti apa kriteria orang yang berdakwah? Akan dijawab di ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zira'a yaghidhu bil kufar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kriteria seorang mukmin muttaqin yang berkualitas itu adalah sebagaimana yang tertera dalam ayat. Seperti apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, dan Allah adalah Raja langit dan bumi. Allah adalah penguasa langit dan bumi. Allah adalah pencipta alam semesta. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka bersikap keras, bersikap tegas atas kekafiran, atas orang-orang kafir harbi. Yang di sini dimaksud adalah kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, kafir yang menolak syariat Islam. Terus ruhama'u bainahum, para sahabat Rasul dan sahabat berkasih sayang di antara mereka. Dibuktikan ketika hijrah dengan adanya diikat persaudaraan antara muhajir dan ansor, antara kaum pendatang dengan kaum pribumi, diikat dalam ikatan Islam, dalam ikatan akidah. Tarahum ruk'an sujada, nampak, kamu nampak, melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak tanda-tanda mereka pada wajahnya dari bekas sujud. Maksudnya apa? Ada pembuktian dari sholatnya, bukan sebatas jidatnya hitam. Yang dimaksud adalah amalnya adalah amal soleh. Setelah sholat berjamaah atau sholat di musola, maka dampaknya kepada sosial. Dia baik dalam bermasyarakat, saling menghargai, tetap penuh dengan kasih sayang. Itulah orangnya
nampak dalam asal. Dari yang demikian itu masalah di Taurat, perumpamaan mereka di dalam Taurat, wa masalah fil Injil, dan perumpamaan mereka di Injil. Sudah diprediksi. Orang yang bertakwa bagi orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang murni itu memprediksi yang bisa membawa kejayaan umat manusia dan peradaban manusia yang baik dan lebih baik lagi adalah mereka yang tertera dalam Taurat dan Injil, yaitu Rasul dan para sahabat, dan yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Terus kazara inna khujasatahu fazaru fastawala suki yu'jibu zurari yang itu di kufar. Dan ini adalah kasusnya karena umat Islam itu adanya regenerasi, adanya pendidikan Islam, adanya sebuah kader-kader Islam yang dibuktikan dengan akhlakul karimah. Justru karena akhlak yang kuat, yang baik, membuat orang-orang kafir menjadi benci. Maka salah satu di antaranya untuk menghancurkan pendidikan Islam mereka dengan sebuah pendidikan tadi. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum maghfiratan wa ajrun 'aziima. Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, terhadap orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mengamalkan kesalehan, kebaikan-kebaikan yang wajib dan yang sunnah. Minhum di antara mereka maghfiratan wa ajrun 'aziima, maka akan mendapatkan ampunan dan imbalan yang besar. Ampunan, apa itu ampunan? Dan imbalan, apa itu imbalannya? Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, yang subur makmur, dan Rabbul Ghafur, dan Allah Pengampun. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal Allahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari hadana ila wa ma kunna linahtadiya wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Usikum wa iyyakum Allah wa barakatuh. Kama qala ta'ala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan dalam usaha ini kita mengajukan kita kepada Allah meminta sikap dan sifat sombong kita yang ada di hati bahwa kita sebenarnya sangat membutuhkan sama Allah, karena yang bisa berubah kondisi yang ada di muka dunia khususnya di Indonesia, khususnya di desa kita yang ada di desa Allah, hanya dari kita mohon untuk mengajak kepada Allah agar kiranya Allah mencurahkan bimbingan kepada kita, mencurahkan kepada kasih sayangnya kepada kita, dan kiranya Allah mengalihkan kita dalam bulan di dunia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ansur